Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam video sebelumnya kita telah membincangkan mengenai keutamaan salat wajib di awal waktu dan mazhab ulama dan menyegerakan salat subuh, salat zuhur dan salat asar di awal waktu. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan menyegerakan salat maghrib dan salat isya di awal waktu. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' bahwa menyegerakan salat maghrib di awal waktu adalah lebih utama dengan ijma' umat Islam. Adapun menyegerakan salat isya di awal waktu, ada dua pendapat dalam kalangan ulama Asy-Syafi'i, yaitu pendapat pertama dalam Imla dan pendapat lama Imam Asy-Syafi'i adalah bahwa mendirikan salat isya di awal waktu adalah lebih utama seperti salat wajib yang lain. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ana alamun nas biwaqti hadis salatul isya'il akhirah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliha li sukutil qamar li thalithah." Hadis surat Abu Dawud nomor 419, At-Tirmidzi 165, hadis sahih. Maksudnya, kata An-Nu'man bin Bashir, aku adalah orang yang paling baik dimaklumkan mengenai waktu solat ini, solat isya yang terakhir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat isya apabila bulan telah terbenam pada malam ketiga. Pendapat kedua adalah mengakhirkan salat isya lebih utama. Pendapat ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang baharu dan dinaskan dalam kebanyakan kitab fiqh yang baharu. Ada beberapa hadis sebagai dalil untuk pendapat yang kedua ini, yaitu hadis yang pertama telah diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya ila thuluthil lail aw nisbihi." Hadis surat At-Tirmidzi nomor 167, hasan sahih. Maksudnya, Rasulullah bersabda, kalaulah aku tidak akan membuat susah atas umatku, maka aku sungguh akan menyuruh mereka untuk melambatkan solat isya sehingga sepertiga malam atau seperdua malam. Dalam riwayat Abu Daud, lafaz hadis adalah, laula an asyqa alal mu'minin la amartuhum bi ta'khiris isya wa bisiwaki inda kulli shalah. Hadis Abu Daud nomor 46, hadis sahih. Maksudnya, Rasulullah bersabda, kalaulah aku tidak akan membuat susah
atas orang-orang beriman, niscaya aku sungguh akan menyuruh mereka untuk melambatkan solat isya dan bersiwak pada setiap solat. Dalam hadis ini ada dua perkara yang ingin Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk melakukannya, yaitu yang pertama adalah melambatkan solat isya dan bersiwak pada setiap solat. Jadi bersiwak sebelum solat dilakukan, setiap solat wajib. Hadis yang kedua telah diriwayatkan hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, laula an asyuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah wa la akhartu salatal isya ila thuluthil lail. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 23, Hasan Sahih, dan Abu Daud nomor 47. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, kalaulah aku tidak membuat susah atas umatku, niscaya aku sungguh akan menyuruh mereka untuk bersiwak pada setiap solat, dan sungguh aku melambatkan solat isya hingga sepertiga malam. Lagi-lagi di sini Rasulullah bersabda untuk dua perkara. Yang pertama adalah bersiwak pada setiap solat, dan yang kedua melambatkan solat isya hingga sepertiga malam. Kedua-duanya ini Rasulullah bersabda, kalaulah aku tidak membuat susah atas umatku, niscaya kedua-duanya akan disuruh oleh Rasulullah SAW. Zaid bin Khalid menyaksikan solat-solat wajib di masjid dan siwaknya ada di atas telinganya. Jadi dia meletakkan siwaknya tidak atas telinga di sini nih. Tempat kacamata ini diletakkan di sini. Dan biasanya para penulis pada zaman Rasulullah tersebut meletakkan kalam, pena di dekat telinga, atas telinga ini. Nah, Zaid bin Khalid meletakkan kayu siwaknya di situ, kayu arok. Yang kalau kita lihat di kedai-kedai ada menjual kayu arok, nah itu adalah siwak pada zaman Rasulullah dan telah digunakan juga sampai sekarang. Jadi siwak itu letak di telinga. Cuman kadang-kadang baunya, kalau ada baunya lebih baik tidak letak dekat telinga sebab akan mengganggu orang lain. Tapi kalau tidak bau tidak mengapa. Jadi Zaid bin Khalid meletakkan kayu siwaknya di atas telinganya, seperti penulis-penulis pada zaman itu meletakkan kalam atau pena di telinga mereka. Zaid bin Khalid ini tidak mendirikan solat kecuali dia bersiwak terlebih dahulu. Kemudian beliau meletakkan semula siwaknya ke tempatnya di atas telinga. Hadis yang ketiga telah diriwayatkan hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuakhiru salatal isya'il akhirah. Hadis Muslim nomor 643. Maksudnya Jabir bin Samurah mengatakan adalah Rasulullah SAW mengakhirkan salat isya yang terakhir. Hadis yang keempat telah diriwayatkan hadis dari Abu Barzah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wala yubali bi ta'khiril isya ila thuluthil lail thumma qala ila syatril lail. Hadis Al-Bukhari nomor 541 dan Muslim 647. Maksudnya Abu Barzah mengatakan Rasulullah SAW tidak kisah dengan melambatkan solat isya hingga sepertiga malam. Kemudian Abu Barzah mengatakan hingga tengah-tengah malam. Jadi dalam riwayat Abu Barzah ini ada dua, Rasulullah melambatkan solat isya hingga sepertiga malam. Kemudian beliau mengatakan melambatkan solat isya hingga tengah-tengah malam. Hadis yang kelima telah diriwayatkan hadis dari Urwah. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isya hatta nadahu Umar as-salah nama nisa wa sibyan
kharaja faqala ma yantadiruha ahadun min ahlil ard ghairukum qala wa la yusalla yawma idin illa bil Madinah wa kanu yusalluna fi ma baina ayyaghiba syafaq ila thuluthil lail awal. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 569 dan Muslim nomor 638. Maksudnya Rasulullah SAW menangguhkan atau melambatkan sholat isya sehingga Umar radhiyallahu anhu mengingatkan baginda dengan mengatakan as-sholah. Jadi Umar mengingatkan Rasulullah untuk sholat, yaitu dengan mengucapkan as-sholah. Pada saat itu orang perempuan dan kanak-kanak telah tidur. Kemudian baginda pergi keluar dan bersabda, tiada di kalangan penghuni bumi yang telah menunggu untuk sholat isya kecuali kamu sekalian. Ruwah radhiyallahu mengatakan tidak ada tempat kecuali di Madinah. Jadi tidak ada tempat kecuali di Madinah sholat isya diakhirkan pada masa itu. Mereka sholat isya pada masa antaranya hilangnya syafaq sehingga sepertiga malam yang pertama. Hadis ke-6 telah diriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "A'taman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam data lailah hatta dhahaba ammatul lail wa hatta nama ahlul masjid thumma kharaja fa shalla fa qala innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati." Hadis riwayat Muslim nomor 638. Maksudnya Rasulullah SAW satu malam menangguhkan atau melambatkan sholat isya hingga lewat sebahagian besar malam tersebut, dan ahli masjid telah pergi untuk tidur. Kemudian baginda keluar dan sholat isya. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya ini adalah betul-betul masa atau waktu yang sesuai untuk sholat isya kalau aku tidak membuat susah atas umatku. Beberapa kali Rasulullah bersabda dengan kata-kata kalau aku tidak membuat susah atas umatku maka aku akan melambatkan sholat isya. Dalam hadis ini maka ini adalah waktu yang betul-betul sesuai untuk sholat isya, yaitu di mana orang-orang telah tidur, perempuan telah tidur dan kanak-kanak juga telah tidur. Dan pada hadis ini juga dikatakan bahwa ahli masjid telah pergi untuk tidur. Disitulah Rasulullah melakukan sholat isya. Kalau melihat dari hadis-hadis yang telah disebutkan, begitu pentingnya pada masa itu, sehingga sampai Rasul mengatakan kalau aku tidak membuat susah atas umatku. Hadis ke-7 telah diriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "A'tama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam data lailah al-isya qala hatta raqada nas wastaiqadu waraqadu wastaiqadu faqama Umar bin al-Khattab faqala as-shalah waqala ato qala Banu Abbas wa kharaja Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ka'anni anduru ilaihil an yaqaturu ra'suhu ma'an wadi'an yadahu ala syikki ra'sih qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum an ayusallaha laula ayyashqa ala ummati la amartuhum ayusalluha kadzalik. Hadis riwayat Muslim nomor 642. Maksudnya Rasulullah SAW satu malam menangguhkan atau melambatkan sholat isya hingga orang telah pergi tidur. Mereka bangun dan sekali lagi pergi untuk tidur dan sekali lagi bangun. Lalu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berdiri dan mengatakan as-shalah, atau mengatakan Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW keluar seolah-olah aku masih melihat baginda dengan air mengalir setitik-titik dari kepalanya dan baginda meletakkan tangannya pada satu sisi kepalanya. Baginda bersabda, kalaulah tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk mendirikan sholat isya pada waktu seperti ini.
Jadi begitu sangat pentingnya waktu tersebut sehingga Rasulullah mengatakan berkali-kali, kalaulah aku tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk mendirikan sholat isya pada waktu seperti ini, yaitu pada waktu ketika manusia telah tidur. Hadis yang ke-8 telah diriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, makasna data lailah nantaziru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salatil isya al-akhirah fa kharaja ilaina khina dhahaba thuluthul lail au ba'dah fala nadri asyai'un syaghalahu fi ahli au gharu dhalik fa qala khina kharaja innakum latantadiruna salatan ma yantadiruha ahlu dinin ghairukum walaula ayaskula ala ummati la sholaitu bihim hadisah thumma mar muadzin faqama shalah wa shalla. Hadis riwayat Muslim nomor 639. Maksudnya kami berdiam diri pada satu malam menunggu Rasulullah SAW untuk sholat isya pada waktu yang akhir. Lalu baginda keluar kepada kami ketika 1/3 malam telah berlalu atau selepas itu. Kami tidak tahu sama ada baginda telah sibuk dengan keluarganya atau sesuatu yang lain. Ketika keluar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu betul-betul sedang menunggu untuk sholat yang mana penganut agama ini agama Islam tiada menunggu kecuali kamu sekalian. Jadi maknanya Abdullah bin Umar dan sahabat yang lain menunggu sholat isya bersama Rasulullah SAW, sementara orang yang lain telah tidur dan tidak menunggu untuk sholat tersebut. Kalaulah tidak memberatkan atas umatku, kata Rasulullah, niscaya aku betul-betul mendirikan sholat isya dengan mereka pada waktu ini, yaitu pada waktu ketika manusia telah tidur. Kemudian baginda menyuruh muadzin, lalu muadzin melakukan iqamat untuk sholat dan baginda mendirikan sholat. Hadis ke-9 telah diriwayatkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, akharan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-isya'i ila nisbil lail thumma shalla thumma qala qad shallan nasu wa namu amma innakum fi salatin man tadartumuha. Hadis Al-Bukhari 572. Maksudnya Rasulullah SAW menangguhkan atau mengakhirkan atau melambatkan sholat isya hingga pertengahan malam. Kemudian baginda sholat. Kemudian baginda bersabda, sungguh orang-orang telah mendirikan sholat dan tidur. Adapun sesungguhnya kamu sekalian telah ada dalam sholat selama kamu telah menunggu untuk sholat. Dalam riwayat Muslim, lafaz hadis adalah akhara Rasulullah SAW al-isya data lailah ila syatril lail au kada yadhabu syatrul lail thumma ja'a faqala inna nasa qad shallu wa namu wa innakum lam tazalu fi shalah man tadartumus shalah. Hadis Muslim nomor 640. Maksudnya Rasulullah SAW menangguhkan atau mengakhir atau melambatkan sholat isya pada suatu malam hingga pertengahan malam atau hampir berlalu pertengahan malam. Kemudian baginda datang dan bersabda, sesungguhnya orang-orang telah mendirikan sholat dan tidur, dan sesungguhnya kamu sekalian senantiasa ada dalam sholat selama kamu menunggu untuk sholat. Jadi begitu para sahabat menunggu untuk sholat bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, karena Rasulullah telah menangguhkan atau mengakhirkan atau melambatkan sholat isya hingga pertengahan malam atau hampir berlalu pertengahan malam. Pada masa itu orang-orang telah tidur, dan banyak hadis yang telah disebutkan menyatakan bahwa kalau aku tidak menyusahkan atau memberatkan umatku, akan aku suruh mereka sholat pada waktu tersebut. Semua hadis-hadis sahih yang telah disebutkan tadi adalah mengenai keutamaan melambatkan sholat isya. Perkara ini adalah mazhab Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq dan selain mereka.
At-Tirmidzi telah menghikayatkan dari kebanyakan ulama, dari sahabat dan at-tabi'in. Ibnu Mundir telah menukilnya dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Imam An-Nawawi mengatakan perkara yang lebih sahih dari dua pendapat dalam kalangan ulama Syafi'i adalah mendahulukan sholat isya di awal waktu adalah yang lebih utama. Termasuk ulama yang mensahihkannya adalah Abu Hamid Al-Muhamili dalam Al-Majmu', At-Tajrid, Asy-Syirazi dalam Al-Muhadzab dan At-Tambik, Nasir Asy-Syashi dalam Al-Mustazhari. Dan selain mereka, ulama yang memutuskan dengan pendapat ini adalah Salim dalam Al-Kifayah, Al-Muhamili dalam Al-Muqanna', Al-Jurjani dalam kitabnya Nasir dalam Al-Kafi, Al-Ghazali dalam Al-Khulasah, dan Al-Asy-Syashi dalam Al-Umdah. Imam An-Nawawi mengatakan Az-Zubairi memutuskan dalam Al-Kafi bahwa perkara yang lebih utama adalah mengakhirkan sholat isya. Perkara tersebut adalah lebih kuat dalilnya dengan hadis-hadis yang telah disebutkan terdahulu. Ada 9 hadis yang menguatkan untuk melambatkan sholat isya. Semuanya adalah hadis-hadis sahih. Kalau kita berpendapat seperti ini, sholat isya diakhirkan sehingga waktu ikhtiar, yaitu pertengahan malam dalam satu pendapat dan sepertiga malam dalam satu pendapat yang lain. Kedua-duanya waktu ini ada di dalam hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Seperti ini Al-Qadhi Husain, pengarang Al-Iddah dan selain mereka menjelaskan. Mereka mengatakan bahwa sholat isya tidak diakhirkan keluar dari waktu ikhtiar. Ini adalah pendapat yang telah disebutkan oleh An-Nawawi, bahwa sesungguhnya dalam keutamaan mengakhirkan dan mendahulukan sholat isya ada dua pendapat. Perkara ini adalah masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i. Pengarang Al-Hawi mengatakan bahwa Ibnu Abi Hurairah mengatakan bahwa tidak ada dua pendapat, tetapi dua keadaan. Jika seseorang tahu tentang dirinya apabila dia mengakhirkan sholat isya tanpa takut tertidur atau tidak takut malas, maka disukai untuknya mengakhirkan atau melambatkan sholat isya. Manakala jika dia takut tertidur atau malas, maka disukai untuknya menyegerakan atau mendahulukan sholat isya. Beliau telah menghimpun hadis-hadis terdahulu dengan keadaan ini. Asy-Syashi telah mendhaifkan pendapat Ibnu Abi Hurairah ini. Akan tetapi Imam An-Nawawi mengatakan pendapat Ibnu Abi Hurairah tidaklah dhaif sebagaimana Asy-Syashi telah mengira. Bahkan pendapat tersebut adalah zahir dan lebih kuat. Dengan hadis-hadis yang telah disebutkan tadi ada 9. Tuan-puan, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.